warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk hari ini tema yang akan kita bahas atau kita diskusikan bersama terkait dengan mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Siap untuk belajar semua? Siap. Oke, luar biasa. Aplaus dulu untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita harus senantiasa semangat. Ya, meskipun ini kondisinya siang hari, tetap harus semangat. Kalau saya mengatakan semangat pagi, yang diucapkan pagi, pagi, pagi. Siap ya? Siap. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Aplaus untuk kita semua. Oke. Baik. Apakah semua siswa ingin menjadi siswa yang hebat? Oke. Baik. Ada 5 aturan untuk menjadi siswa yang hebat. Yang pertama, handphonenya di silent. Sudah dilaksanakan? Sudah. Ya, sudah di silent semua ya? Sudah. Oke. Baik, berikutnya. Berikan energi positif untuk teman-teman kita. Karena energi positif itu adalah bisa menular, ya. Kemudian yang ketiga, berbagi. Jadi siswa berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman kepada teman-temannya yang lain. Jangan takut, nanti dia yang nilainya bagus, saya tidak. Oke? Tidak ada itu. Yang tetap pintar adalah yang memang kemampuannya yang luar biasa. Oke? Siap berbagi. Nah, berikutnya yang keempat adalah arahkan jiwa dan raganya. Ya, jiwanya untuk belajar, raganya juga untuk belajar. Saya mengecek dulu. Oh ya, semua sudah masuk bajunya. Berarti itu raganya siap untuk belajar. Oke? Baik, yang terakhir adalah terbuka untuk pembelajaran. Silakan anak-anakku semua ajukan pertanyaan terkait dengan materi kita untuk hari ini. Siap ya? Siap. Oke. Ada 2 tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama adalah kita ingin memahami nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita pendek. Kemudian yang kedua, kita ingin menemukan nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah cerita pendek. Nah, baik, saya akan bahas satu persatu untuk materinya. Yang perlu kita pahami adalah memahami informasi nilai-nilai dalam kehidupan cerita pendek. Yang pertama, cerita pendek itu merupakan apa kira-kira? Karya sastra. Ya, karya sastra dalam kategori fiksi atau non fiksi? Ya, betul, fiksi yang memiliki kemampuan unsur imajinasi, ya. Kemudian yang kedua, di dalam sebuah cerpen itu banyak ada karakter di dalamnya. Kenapa? Karena ada tokoh di dalam cerita. Dan tak ubahnya itu sesuai dengan kehidupan kita. Baik itu yang tokoh protagonis maupun antagonis. Kalau protagonis itu apa kira-kira? Ya, yang baik. Antagonis? Yang jahat. Tapi semua siswa di kelas ini baik-baik semua ya? Oh ya, alhamdulillah. Oke, baik, berikutnya. Cerpen itu adalah cerminan kehidupan nyata. Jadi boleh jadi kehidupan nyata terjadi kemudian diangkat dalam sebuah cerpen. Diangkat dalam sebuah cerita. Karena apa? Yang namanya pengarang itu dia tidak pernah lepas dari kondisi eksternal pengarang, kondisi sosialnya, kondisi ekonominya, dan seterusnya. Itulah yang kemudian mendorong untuk membuat sebuah cerpen. Oke. Berikutnya, di dalam tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu akan menunjukkan karakter. Dari karakter inilah kemudian kita bisa mengkaji nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam tokoh. Nah, berikutnya. Bagaimana cara kita menemukan nilai-nilai dalam cerita? Ya, yang perlu kita pahami itu adalah pertama apa itu nilai.
Jadi kalau anak-anakku semua mungkin kalau berbicara tentang nilai yang biasa itu kita temukan adalah nilai apa? Nilai tugas. Apalagi? Ulangan. Nilai ulangan. Apalagi? Praktek. Praktek. Yang sehari-hari kita tidak pernah terlepas dari nilai uang. Jadi itu juga nilai. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa kalau di dalam cerpen bukan orientasi nilai nominal. Ya, bukan nilai yang bisa dihitung dengan angka-angka. Ya, apakah ada yang ingin berpendapat apa kira-kira itu nilai dalam sebuah cerpen? Kalau tidak bisa definisi, contoh silahkan, terserah. Ya, silakan. Sesuatu yang Boleh berdiri. nilai itu sesuatu yang bisa diambil dari kisah tersebut seperti hal positifnya apa. Oh ya, baik. Jadi nilai, silakan duduk. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk temannya. Oke. Jadi sesuatu yang bisa kita petik dan hal yang sifatnya positif. Oke. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh temannya tadi bahwa yang dimaksud dengan nilai itu adalah sesuatu yang penting atau bermanfaat dan tidak bisa dihargai dengan uang. Ya, tidak bisa dihargai dengan uang. Tetapi itu erat kaitannya dengan kehidupan kita. Saya lanjut dulu sebagai gambaran. Oke. Ini ada sebuah penggalan cerpen yang berjudul Gerhana karya Muhammad Ali. Oke. Jadi bisa dilihat dan dibaca. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apa nilainya di sini yang bisa kita temukan di penggalan cerpen ini? Ya, silakan Rijal. Jangan melebih-lebihkan sebuah masalah. Jangan melebih-lebihkan sebuah masalah. Oke, kita berikan aplaus. Oke. Salah satu nilai lain selain yang disampaikan oleh Rijal itu bahwa perlunya kita menjaga diri dengan tidak melebih-lebihkan persoalan sepele. Inilah yang dikatakan nilai, sesuatu yang kita petik. Apakah di dalam cerpen ini tidak terjadi di kenyataan? Ya terjadi. Jadi pesannya adalah bagaimana kita perlu menjaga diri kita, menahan emosi kita. Nah, baik, saya berikan tugas proyeknya. Ya, tugasnya adalah menemukan nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen. Ya, saya bagi dalam 3 kelompok. Sekarang silakan berpisah dengan atau bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dibaca dulu, kemudian didiskusikan nanti ke temannya. Jawabannya nanti itu dirangkum satu kelompok yang sampaikan, satu orang yang menyampaikan. Ya. Baik, kita berikan aplaus semua dulu untuk setiap kelompok. Oke. Baik, setelah berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing, pada sesi ini kita akan mendengarkan masing-masing pendapat dari perwakilan kelompok, ya. Saya mulai dulu dari kelompok pertama. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan nilai-nilai yang terdapat dari sebuah cerpen yang berjudul Layangan Angkasa. Adapun nilai-nilai yang saya sudah diskusikan dari teman kelompok saya, yaitu ada pertama, bertemanlah kepada siapapun tanpa membedakan. Kedua, hargailah karya orang lain. Ketiga, meminta maaflah jika merasa bersalah dan maafkanlah jika ada yang meminta maaf. 4, jangan mencela atau mengejek kekurangan seseorang karena kekurangan tersebut bisa menjadi kelebihan tersendiri. Kelima, selalu rendah hati dan saling menolong. Oke, baik, kita berikan aplaus, kita apresiasi ya. Baik, saya lanjut untuk kelompok Duga. Siapa perwakilannya? Salman. Oh ya, silakan Salman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman, saya akan mempresentasikan hasil dari teman-temanku. 1. Janganlah melihat temanmu dan sebelah mata, karena di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Janganlah dengar orang lain, percayalah kamu hebat dari yang lain. Kita juga harus perlu menjaga diri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus. Selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 3 diwakili oleh Oke, baik, saya persilakan Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasya. Saya akan membahas hasil diskusi saya dengan teman-teman saya. Pendapat saya, kita tidak boleh merendahkan seseorang satu sama lain. Jangan terlalu meremehkan seseorang. Oke, baik, masih ada lagi? Dan Pak, Oh tidak. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke. Baik, terima kasih atas tanggapan-tanggapan yang diberikan anak-anakku semua. Dan satu hal penting yang perlu kita pahami dari cerpen layangan angkasa ini, bahwa kita jangan pernah mencelah orang lain. Oke? Jangan pernah menganggap remeh orang lain. Karena tadi disampaikan, pasti seseorang punya kelebihan dan punya kekurangan. Tidak ada orang yang ada di dunia ini hanya kelebihan yang diberikan. Begitupun juga saya secara pribadi, pasti juga saya masih memiliki kekurangan. Olehnya itu perlu kita menghargai orang lain. Dan itu dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 11. Apa yang Allah katakan? Ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi orang yang diolok-olok lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Ya. Jadi kalau diri kita mengklaim diri kita orang yang beriman, pasti kita tidak bully teman kita. Ya. Allah sudah mewanti-wanti kita, ingat, kita tidak boleh mencela. Di dalam cerpen tadi kita lihat teman-temannya angkasa itu membuli. Jadi saya harapkan anak-anakku semua, jangan bully temannya, apresiasi temannya, semangat. Itu yang mesti kita perhatikan anak-anakku semua. Oke? Baik, berikutnya kita masuk di bagian refleksi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Adakah yang ingin memberikan saran terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Saya persilakan kepada Anakda Rahmat. Kesan saya pada hari ini adalah kita tidak boleh saling membuli satu sama lain. Oke, siapa lagi? Baik, saya persilakan kepada Anakda Rijal menyampaikan refleksinya untuk pembelajaran hari ini. Semoga karena pembelajaran ini dapat mengurangi hal bully di kelas. Oke, siapa lagi yang ingin menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada sore hari ini? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Kesan yang bisa saya ambil dari pembelajaran hari ini sangat bermanfaat. Salah satunya menjaga perasaan satu sama lain dan tidak mencela sesama teman. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus. Baik, dengan berakhirnya tadi refleksi yang disampaikan oleh beberapa temannya, berakhir pula kegiatan pembelajaran kita hari ini, dan semuanya tetap semangat ya. Dan mari kita menjadi pelopor anti bully di sekolah kita. Siap? Siap. Luar biasa. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua.